Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab secara online. Dan yang akan kita kaji adalah kitab hadis yang berjudul Syifa'us Saqim. Syifa'us Saqim itu artinya adalah obat untuk semua orang yang sedang terkena penyakit. Nah, kitab ini berisikan daripada 361 hadis beserta rawinya, juga disebutkan di sini ada riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Hakim, dan juga ada hadis-hadis pilihan yang merupakan riwayat sambung menyambung. Semua rawinya adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita insyaallah mendapatkan berkah daripada hadis Rasulullah SAW. Kitab ini karya daripada seorang ulama, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini adalah gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, gurunya Habib Umar bin Hafid, dan gurunya ulama-ulama yang lainnya. Mari kita mulai ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. An Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama kali ada orang punya gelar Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar belum ada gelar Amirul Mukminin. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah, itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya, memang karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena untuk mencari dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya adalah sesuai dengan tujuan apa yang dia niatkan. Sebab daripada hadis ini adalah ada seorang wanita yang dikenal namanya Ummu Qais. Wanita ini hijrah dan ada laki-laki yang mencintainya, ingin menikahi perempuan tersebut. Tapi perempuan tersebut mengajukan syarat, kalau kamu mau hijrah ke Madinah, baru saya mau untuk kamu nikahi. Akhirnya orang ini hijrah tapi untuk menikah, hingga akhirnya mendapatkan gelar Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah tapi karena Ummu Qais, maksudnya karena ingin menikahi Ummu Qais. Nah, ulama mengatakan hadis ini adalah setengah daripada ilmu agama. Karena ilmu agama itu kalau kita mau membahas, ada ilmu yang mengatur anggota tubuh, ada ilmu yang mengatur hati. Dan hadis ini adalah pokok daripada ilmu yang mengatur hati, hingga dikatakan setengah agama. Ada pula ulama yang mengatakan enggak, sepertiga agama. Karena agama ini ada yang melalui hati, ada yang melalui lisan, ada yang melalui perbuatan. Nah, sepertiga ini adalah hubungannya dengan permasalahan niat. Dalam hadis ini dinyatakan orang mau beramal itu tergantung niatnya. Niat ini yang sangat mempengaruhi amal. Dan orang mendapatkan balasan daripada amalnya itu juga tergantung daripada niat. Jadi kita ini harus mengerti ilmu tentang niat. Niat itu intinya amal. Amal itu kalau niatnya bagus, maka amal bagus, niat bagus jadinya bagus. Amal bagus, niat buruk, itu jadinya buruk.
amal buruk, niat bagus, gimana? Tetap jadinya buruk. Maka niat dan amal itu harus sama-sama bagus. Andai kata ada seseorang yang dia itu melakukan amal kebaikan, misalkan dia itu bersedekah, akan tetapi niatnya bukan karena Allah. Jadi sedekahnya kan perbuatan bagus, niatnya nggak bagus, gimana? Maka amal tersebut jadinya tidak bagus. Sebaliknya, kalau ada orang yang korupsi, perbuatan buruk, tapi niatnya bagus, mau membangun masjid, sama, perbuatannya itu pun juga jadi perbuatan yang buruk. Jadi niat buruk dan niat bagus itu semuanya mempengaruhi daripada amal. Dan amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang berdasarkan niat yang bagus. Oleh karena itu, para ulama salafun salihun mereka mengatakan, kanu yu'allimuna auladahun niyah kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Mereka, orang-orang soleh pendahulu kita, mengajarkan kepada anaknya ilmu tentang niat sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Anda tahu gimana orang kalau mengajarkan surat Al-Fatihah? Dia akan ulangi, bacaan gak benar diulang lagi, bacaan gak benar diulang lagi, terus sampai benar-benar bacaannya itu bagus dan mendekati sempurna lah. Nah, orang-orang soleh juga sama. Mereka mengajarkan kepada anaknya niat itu seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Mereka tuntun anaknya mau pergi ke masjid, nah udah niat atau belum? Anaknya mau sedekah, udah niat atau belum? Anaknya mau pergi sekolah cari ilmu, udah niat atau belum? Mereka selalu menekankan kepada anaknya, penting sekali orang tersebut mempunyai niatan-niatan yang banyak. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mendapatkan wasiat daripada gurunya, yaitu, wahai Ali, lakukan di setiap perbuatan apapun juga yang kamu lakukan, di situ jangan pernah kamu melupakan niat. Karena niat itu adalah bagian yang paling penting. Nah, dan niat itu dikatakan amal sedikit itu bisa menjadi banyak ketika niatnya pun juga banyak. Andai kata nih, ada orang mau berangkat sekolah, dia niat, saya berangkat sekolah mau bertemu dengan orang yang soleh, yaitu para guru, mau menjalin silaturahmi dengan teman. Kalau ketemu orang di jalan akan mengucapkan salam, akan membantu, akan menolong. Nah, yang seperti ini adalah merupakan bagian daripada pelajaran untuk kita meniatkan kebaikan di setiap amal apapun juga yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, kita harus sadar niat ini penting, niat ini utama. Maka jangan sampai kita hanya belajar beramal tapi kita lupa bagaimana belajar berniat. Karena itu adalah sesuatu yang merupakan vital daripada amal itu sendiri. Enggak akan amal itu diterima kecuali niatnya adalah dengan niat-niat kebaikan. Nah, seorang ulama mengatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina abwaban min abwabit taufiq. Barang siapa membuka satu aja pintu niat kebaikan, Allah akan membuka 70 pintu petunjuk untuk dia berbuat kebaikan. Contohnya nih, kasusnya ada orang mau pergi menjenguk orang di rumah sakit. Satu niat bagus kan, mau menjenguk orang yang sakit. Tapi karena niatnya itu bagus, Allah akan berikan 70 pintu kebaikan. Nanti di perjalanan dia akan bisa menjalankan kebaikan yang lain, seperti mengucapkan salam, atau ada niatan nanti membantu orang yang akan menyeberang jalan. Nanti akan ada niat-niat kebaikan yang banyak. Sampai di rumah sakit, nanti dia akan tahu, oh baru dapat info, yang sakit bukan cuma satu temannya, ada temannya baru masuk rumah sakit. Dia juga sampai di rumah sakit bukan mengunjungi satu orang, tapi mengunjungi 2 orang. Jadi seperti itu tuh akan terjadi ketika orang dalam hidupnya sering memasang niat-niat yang baik. Allah akan bukakan berbagai macam pintu kebaikan. Bahkan dikatakan satu niat baik Allah akan bukakan 70 pintu petunjuk untuk menjalankan kebaikan. Sebagai penutup, sebuah kisah. Yang kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah.
tentang pentingnya niat. Ada kakak beradik. Kakak beradik ini mereka tinggal di satu rumah, namun rumah itu dibagi, ada yang bagian atas, ada bagian bawah. Adik di bagian bawah orang yang fasik. Tiap hari hampir selalu dia minum minuman keras dan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Yang kakak itu tinggal di atas, ahli ibadah. Suatu ketika di suatu pagi, ketika terbangun daripada tidurnya, yang kakak dibisikin oleh setan, kemudian dikatakan, kamu sekian lama hidup cuma ibadah, gak pernah merasakan nikmatnya dunia, gak pengalaman kamu. Adik kamu tuh di bawah merasakan nikmatnya dunia, kamu ikut aja maksiat ke bawah. Nanti kalau udah selesai maksiat, nanti kamu tobat. Yang adik suatu ketika di hari yang sama itu bangun daripada tidurnya, kemudian adik tersebut merasakan dirinya dalam keadaan hina. Kenapa? Dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan, mohon maaf, dia buang air di celananya dan dia dalam keadaan teler. Lalu dia mengatakan pada dirinya, sampai kapan engkau menghinakan dirimu? Ketika engkau di dunia udah hina seperti ini karena maksiat, gimana nasibmu di akhirat? Kamu gabung aja sama kakakmu untuk taat kepada Allah. Jadi ini akhirnya terjadi di satu waktu yang sama, yang kakak yang ahli ibadah mau turun ke bawah untuk bergabung, niatnya mau bermaksiat. Adik yang di bawah mau naik ke atas untuk bergabung dengan kakaknya, niatnya untuk ibadah. Namun tak disangka dalam proses turunnya kakak dan naiknya adik ini terjadi satu kecelakaan, tangga itu jatuh dan setelah itu saling menimpa dan mereka semuanya meninggal dunia. Yang unik, yang kakak ketika meninggal dunia diambil oleh malaikat azab. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kan belum bermaksiat, iya, tapi dia sudah niat bermaksiat kepada Allah. Kakak diambil oleh malaikat azab, sedangkan adik diambil oleh malaikat rahmat. Kan ahli maksiat adiknya, tapi adik itu meninggal dunia dalam keadaan niat ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita berniat untuk berbuat maksiat. Kalau sampai kita tergelincir langsung tobat. Tapi untuk meniatkan jangan sampai terjadi. Kenapa? Khawatir ketika kita niat dan ketika itu nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tercatat meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya selalu kita berniat untuk mengerjakan ketaatan. Sekalipun mungkin susah. Niatkan, hari ini kalau saya dikasih nyawa oleh Allah untuk tetap hidup, saya akan berbuat sekian banyak amal saleh. Perkara nanti nggak mampu untuk melakukannya, nggak ada masalah, yang penting udah niat. Diriwayatkan setelah seorang ulama mengunjungi teman yang sedang sakit. Teman itu sedang dalam keadaan sakit parah, bahkan mungkin udah mendekati ajalnya. Lalu ulama itu mengatakan, wahai sahabatku, niatkan kebaikan yang banyak. Niatkan kamu mau umroh, kamu mau haji, kamu mau ziarah Rasulullah, kamu mau menghafal Quran, kamu mau mencari ilmu sampai menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya. Niatkan. Kata yang sakit, saya udah sakit, saya udah mendekati ajal, gimana saya mau melakukan amal kebaikan sebanyak itu? Gak ada masalah, yang penting kamu niatkan. Kalau kamu sampai bisa melakukannya, kamu dapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau kamu gak bisa melakukannya, kamu tetap mendapatkan pahalanya karena kamu sudah berniat. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mari kita belajar niat sebagaimana kita belajar amal. Karena dengan niat yang baik, kita semuanya akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, akan banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.